Kenapa? Karena itu mahalnya sebuah niat. Niat itu kalau bahasa kita komitmen. Komitmen tuh mahal banget. Makanya niyatul mu'min khairun min amalihi. Itu contoh hadis kauliyah. Tapi cukup sampai di sini, jangan lanjut bahas niat, bisa panjang ini karena sekali lagi sebagaimana disebut di dalam kitab syarah-syarah hadis, misalnya hadis arba'in itu ada Jawahir Lu'lu'iyah. Itu penjelasannya panjang banget tentang konsep niat itu. Tapi kita kan tidak sedang bahas itu. Wa qaulihi dan sabda Nabi la dororo wa la diroro. Ada hadis Nabi bersabda la dororo wa la diroro. Tidak boleh ada doror, bahaya baik untuk diri sendiri, wala diroro, dan juga bahaya untuk orang lain. Hadis ini juga sudah dibahasakan sebagai kaidah fikih. Ada kaidah bunyinya la dororo wa la diroro. Itu hadis sebenarnya, tapi kemudian dieksplisitkan menjadi sebuah kaidah fikih. Termasuk nanti kaidah turunannya itu kan adalah ad-dororu yuzalu. Kemudian apa lagi? Ad-daruratu tubihul mahdurat misalnya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha dan seterusnya. Itu hadis-hadis tentang konsep menghilangkan doror. Ad-dararu yuzalu, hadisnya la darara wa la dirara. Wa qaulihi, dan sabda Nabi yang lain, fissa imati zakatun, di dalam hewan ternak zakatun, adapun zakat. Wa qaulihi, ini hadis-hadis yang sifatnya masuk kategori ucapan. Wa qaulihi, dan sabda Nabi, la wasiyata, tidak ada wasiat liwarisin, bagi ahli waris. Wa ajaba, dan Nabi menjawab, merespon anitawaddu'i, dari berwudu, bima bahri, dengan air laut. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana berwudu dengan air laut, wahai Nabi? Huwa tuhuru ma'uhu, air laut itu tuhur ya, suci mensucikan, ma'uhu apa airnya, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Jadi air laut itu bukan hanya suci tapi juga menyucikan. Kalau dalam ilmu fikih dasar tentang taharah itu kan air dibagi banyak tuh. Salah satunya adalah tahirun mutahhirun. Air laut itu suci sekaligus menyucikan. Oleh karena itu boleh berwudu dengan air laut. Makanya kemudian ada sab'u miyahin, ada 7 air yang bisa digunakan untuk bersesuci, salah satunya adalah air laut. Itu boleh tuh. Tapi enggak segar air laut ya. Kayak ada asinnya itu. Begitu. Jadi bagian yang pertama adalah sunnah kauliyah. Apa itu? Adalah sunnah-sunnah Nabi yang masuk kategori ucapan Nabi, sabda-sabda Nabi, dauh-dauh beliau, ucapan-ucapan beliau di dalam berbagai kesempatan, di dalam berbagai momen, termasuk juga khutbah-khutbah Nabi, termasuk juga jawaban Nabi ketika ditanyakan dan seterusnya. Itu sunnah kauliyah. Ingat ini. Yang kedua adalah as-sunnah al-fi'liyah. Sunnah yang kategorinya adalah perbuatan. Hiyal af'alu, hiya adapun sunnah fi'liyah, al-af'alu ialah perbuatan, pekerjaan, perilaku, allati yang fa'alaha, mengerjakan ha kepada perbuatan ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah fi'liyah itu adalah sunnah yang dikerjakan oleh Nabi. Sunnah yang kategorinya adalah tingkah laku Nabi. Mithlu ada is-sholatil khamsi, seperti Nabi melaksanakan sholat 5 waktu. Itu kan nggak bicara Nabi. Perilaku Nabi itu sholat, bagaimana sholat 5 waktu. Nah itu sunnah fi'liyah. Wa ada isya'airil haji, dan Nabi melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Sya'air ini rangkaian ibadah haji. Wa qadaihi, dan memutuskannya Nabi bisyahidin wahidin, dengan satu saksi. Wa yaminil mudda'i, dan sumpahnya orang yang menuduh, mengklaim. Waqatihi, dan memotongnya Nabi yadasariki, kepada tangan pencuri, al-yumna, yang kanan, minar rosawi. Ini apa ini bacanya ini? Minar rosawi apa minalanu ya? Oh, minar rosawi. Teman-teman saya beberapa hari ini teman-teman meriang ya. Apa ya? Meriang itu ya pilek gitulah. Enggak tahu ini kenapa. Jadi suara saya ini agak apa ya? Agak serak. Minal rosawi.
Pergelangan tangan, minar rusgi, pergelangan tangan. Nah, itu adalah sunnah-sunnah Nabi yang sifatnya sunnah perilaku. Dicontohkan, diteladankan oleh Nabi dalam perbuatan. Itu bagian yang kedua. Termasuk cara makan Nabi, cara jalan Nabi. Yang ketiga adalah as-sunnah at-takririyah. Sunnah yang sifatnya legitimasi, persetujuan, rekognisi. Bahasa apa ini? Bahasanya orang Jakarta ini. Ia adapun sunnah at-takririyah, ma ialah sesuatu aqarrahu yang menyetujui kepada ma an-nabi siapa nabi sorohatan secara terang-terangan. Maaf sebentar, saya mau ambil tisu dulu. Jadi sunnah yang itu lahir dari buah persetujuan. Berarti kalau seperti itu, ini awalnya muncul dari orang lain, dari para sahabat atau orang yang berjumpa dengan Nabi. Lalu Nabi melihat sahabat mengerjakan itu dan Nabi menyetujuinya. Tidak melarang, minimal tidak melarang. Itu jadi sunnah takririyah. Sorohatan secara terang-terangan. Misalnya Nabi dawuh, saya sepakat dengan apa yang kamu katakan. Saya sepakat dengan apa yang kamu kerjakan misalnya. Ausakata anhu atau Nabi diam an ingkarihi untuk mengingkari perbuatan itu. Ba'da'an sodara amamahu setelah perbuatan itu muncul di hadapan Nabi. Au hadasa atau terjadi apa perbuatan fi asrihi di zaman Nabi wa alima bihi dan Nabi tahu kepada perbuatan itu. Au doharo atau muncul apa perbuatan itu minhu dari Nabi ma kepada sesuatu ya dulu ala istihsanihi. Oh begini, wa doharo dan muncul minhu dari Nabi yakni ada indikasi dari Nabi maya dulu apa-apa yang menunjukkan alas tihsanihi atas Nabi menganggap baik kepada perbuatan itu warido dan Nabi menyetujui. Mohon maaf saya pindah anunya. Warido bihi dan Nabi menyetujui kepada perbuatan itu. Contohnya seperti apa? Mislu iqraris sahabaini alladaini tayammama. Seperti persetujuan Nabi kepada dua sahabat yang keduanya bertayammum. Summa wajada al-ma'a. Kemudian keduanya menemukan air. Fa'ada lalu kemudian mengulang ahaduhuma siapa salah satu dari keduanya. Walam yu'id dan tidak mengulangi al-akharu siapa yang lain. Qailan hali berkata siapa Nabi liman lam yu'id kepada orang yang tidak mengulangi wudu. Oh bukan. Ini tidak mengulangi sholat kayaknya ini. Asobta, oh iya tidak mengulangi sholat. Asobta kamu memperoleh as-sunnata kepada sunnah wa ajza'atka sholatuka dan mencukupika kepadamu sholatuka apa sholatmu. Jadi begini, ada dua sahabat yang mereka berdua itu tayamum. Kemudian mereka yang dua itu menemukan air. Itu kan kalau menemukan air harus ambil wudhu kan. Nah satu sahabat itu ambil wudhu lalu mengulang sholat, satu yang lain tidak mengulang sholatnya. Nabi menyetujui kepada yang tidak sholat itu dan mengatakan asabta as-sunnata wa ajza'atka sholatuka. Wa qala lilladzi a'ada dan Nabi bersabda kepada orang sahabat yang mengulang, lakal ajru marrataini, kamu mendapatkan dua pahala. Nah, itu sunnah takririyah, sunnah yang sifatnya persetujuan dari Nabi, muncul dari orang lain, dari sahabat, Nabi hanya menyetujui. Baik menyetujui secara terang-terangan seperti hadis ini kan Nabi sampai dawuh itu asabta sunnah itu berarti kan menyetujui secara terang-terangan. Atau tidak harus terang-terangan, minimal Nabi tidak mengingkari. Nabi tahu orang sahabat melakukan itu dan Nabi tidak berkomentar, tidak melarang. Berarti itu sudah dianggap takririyah. Buktinya kalau misalnya itu tidak boleh, Nabi langsung melarang itu. Begitu konsepnya teman-teman. Paham ya teman-teman? Anu ya Mas Razak ya? Dimengerti presentasi saya? Paham. Udah sampaikan. Kalau nggak paham misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa disampaikan. Masih standar lah ini. Wah, diremehkan sama Mas Rozak ini, dianggap standar. Nggak ya, belum susah-susah lah pemahamannya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian contoh yang lain,
Wa mislu aklid dobbi, dan seperti mengakan dob. Dob ini kadal ya, kadal gurun. Tapi bukan kadrun yang rame di Twitter itu. Di zaman Nabi itu ada kadal namanya dob. Dob itu kadal gurun. Nah ini nanti pembahasannya panjang ini. Tapi sebelumnya saya perlu sampaikan, ada guru saya namanya Kiai Zainul Mu'in Husni. Beliau itu pernah sekolah di Arab Saudi dan kemudian di Mesir. Jadi beliau tahu bagaimana kehidupan flora dan fauna di Arab. Beliau itu dawuh kepada kita dulu di kuliah, katanya beliau, saya tidak sepakat konsep dob kadal yang ada di hadis-hadis Nabi itu diterapkan dalam konsep kadal di Indonesia. Kenapa? Karena kadal Arab itu beda dengan kadal Indonesia, katanya beliau. Kalau kadal Indonesia itu ya nggak seperti di kadal Arab. Jadi menurut saya beda, katanya. Jadi tidak boleh kadal Indonesia itu dimakan dengan alasan Nabi memakan dob kadal gurun itu. Nanti saya kirimkan tulisan beliau yang panjang lebar itu. Kita hanya bahas teorinya saja ini, teori persetujuan Nabi. Wa mislu aklid dobbi ala ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada kejadian memakan kadal gurun ala ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hidangan Rasulullah. Jadi ceritanya begini di hadis-hadis itu. Satu waktu Nabi diberi hidangan oleh tuan rumah lah gitu atau oleh sebuah forum. Nah, yang dimasak itu salah satu menunya adalah kadal gurun, teman-teman. Lalu kemudian para sahabat makan kepada kadal gurun itu. Nabi nggak makan. Nabi katanya nggak mau, menganggap yang nggak berkenan lah Nabi nggak makan. Maksudnya nggak mau di sini bukan berarti kemudian melarang jangan dimakan. Cuma beliau tidak makan begitu. Diamlah gitu, tidak melarang, tapi tidak nyuruh. Nah, peristiwa itu teman-teman dianggap sebagai persetujuan Nabi kalau kadal gurun itu boleh dimakan. Kenapa? Karena kalau andai kata kadal gurun itu tidak boleh, tentu Nabi langsung melarang itu. Jangan makan ini karena ini haram. Nah, Nabi itu tidak begitu. Nabi tidak melarang, tapi beliau tidak makan. Gitu. Gitu ya. Oke. Wa iqrarihi, dan seperti persetujuan Nabi li Mu'adz bin Jabalin kepada Mu'adz bin Jabal fi kaifiyatil qada' bil Yaman. Untuk memutuskan qada' putusan bil Yaman di daerah Yaman. Ada satu orang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang alim ya. Beliau itu adalah seorang sarjana muslim, intelektual muslim, minas sahabati, dari sahabat. Beliau itu adalah faqihus sahabah. Sahabat yang ahli fikih. Alim beliau, saya tulis di buku saya itu. Di buku Dan Harus Berguncang biografi Mu'adz. Alim beliau Mu'adz ini. Dan spesialisasi beliau adalah hukum Islam, ahli fikih beliau. Jadi beliau itu adalah sarjana hukum Islam lah kalau sekarang, tapi bukan SHI sekarang ya. Sarjana hukum Islam ya memang ulama lah begitu. Nah, Mu'adz bin Jabal ini oleh Nabi diutus sebagai juru ajar untuk mengajarkan Islam ke daerah Yaman. Yaman di sini bukan hanya Yaman sekarang ya, maksudnya sekarang di mana Yaman Hadramaut saja. Yaman dulu itu termasuk Jordan itu, kemudian beberapa daerah lain itu masuk daerah Yaman. Artinya secara secara geografis beda sudah. Termasuk Syam. Syam zaman dulu itu kan Suriah, kemudian Jordan kalau nggak keliru ya, Jordan itu masuk Syam zaman dulu itu. Nah, kesimpulannya Yaman katanya. Mu'adz ini, sahabat Mu'adz itu diutus oleh Nabi ke Yaman sebagai guru tugas lah gitu. Guru tugas untuk menyebarkan Islam. Nah, sebelum diutus Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Kaifa idza urida 'alaika qada'un?" katanya Nabi. Wahai Mu'adz, bagaimana jika kamu dihadapkan dengan sebuah permasalahan? Gimana nanti kamu memutuskan? Katanya Nabi kepada Mu'adz. Mu'adz menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Aku akan memutuskan dengan kitab Allah, yakni dengan merujuk kepada Al-Quran. Katanya Mu'adz. Ditanya lagi oleh Nabi, "Fa'in lam tajid." Gimana kalau di Al-Quran kamu nggak nemu? Gitu. Maksudnya nggak nemu yang secara spesifik bicara itu ya. Lalu kemudian Mu'adz menjawab, "Aqdi bi sunnati Rasulillah." Aku akan memutuskan dengan sunnah Nabi. Engkau kan dulu sudah mengajari kepada saya Nabi dan banyak sahabat yang lain ilmu-ilmu yang kau ajarkan kepada saya. Aku akan memutuskan dengan ilmu yang kau ajarkan itu. Katanya Mu'adz. Lalu oleh Nabi ditanya lagi, "Fa ilam tajid." Gimana kalau kamu masih nggak nemu di as-sunnah?
Al-Quran nggak nemu, As-Sunnah nggak nemu. Mu'az menjawab, ajtahidu bi ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad dengan pikiranku, tentu tetap merujuk kepada spirit Al-Quran dan As-Sunnah, dan aku tidak akan lengah, maksudnya tidak akan main-main gitu, tidak akan ceroboh. Lalu kemudian kata hadis itu, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadril Mu'az, kalau enggak gitu. Jadi Nabi itu menepuk dada Mu'az. Lalu kemudian Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma yuhibbullahu wa rasuluhu, kalau enggak salah begitu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan-utusannya Rasulullah, maksudnya Mu'az. Artinya itu adalah diapresiasi. Jawaban Mu'az terhadap pertanyaan-pertanyaan Nabi itu diapresiasi. Itu jadi sunnah takririyah itu. Begitu. Oh, ini ada ya. Saya motong nih ini. Bada'a memulai siapa Mu'ad bil Qur'ani dengan Al-Qur'an, summa bis sunnati kemudian dengan as-sunnah, seperti yang saya sebutkan tadi, summa bil ijtihad, kemudian dengan ijtihad, ajtahid itu tadi itu. Itu wa mislu bitisyarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti ibtisyar, bermusyawarahnya Nabi bi hukmil qaif alladhi hakama bi anna aqdama Usamah min aqdamiz Zaid qailan inna hadhil aqdam ba'duha min ba'din fatakunul qiyafatu tariqan li itsbatin nasab kama ra'a jumhurul fuqaha ghairal hanafiyyati. Dan seperti istibsyar. Istibsyar ini apa ya? Saya kok semua begini. Kemudian seperti bermusyawarahnya Nabi, minta petunjuknya, berpendapatnya Nabi, bihukmil qaifi, dengan hukumnya, ini apa kok asing banget ke saya. Ya, maaf sebentar. Jadi ada hadis ini. Ini hadis di Sahih Bukhari. Ilmu Islam itu luas sekali ya. Bodoh banget kita itu. Masa saya baru ketemu sekarang ini. Ini kisahnya tentang Usamah bin Zaid ya. Jadi begini. Begini teman-teman. Saya masih cari ini ya. Oh, gini. Oke. Mantap lah. Bodoh banget lah kita orang itu. Gini. Ini pentingnya masih konfirmasi. Gini. Oke. Wa mislu batisyarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti meminta pendapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hukmil qaifi, dengan putusannya ahli nasab. Jadi qaif itu adalah orang yang ahli urusan nasab, teman-teman, di zaman Arab zaman dulu. Muncul ya anunya ya. Oh, ini muncul ya. Bihukmil qaifi, dengan putusannya ahli nasab di zaman Arab zaman dulu, alladzi hakama,
yang memutuskan bi anna aqdama Usamati min aqdami Zaid, bahwa sesungguhnya Usamah itu adalah anak turun Zaid. Jadi begini ceritanya. Nabi itu punya budak namanya Zaid. Zaid ini bin Harisah. Ini budak dibeli oleh Nabi di pasar Ukas. Pak, dulu ada namanya pasar Ukas. Pasar Ukas ini termasuk pasar terbesar di Jazirah Arab. Di situ ada festival puisi teman-teman tiap tahun. Kan zaman dulu orang Arab suka puisi tuh. Ada festival puisi di Ukas itu. Nabi membeli budak namanya Zaid. Tapi lama-kelamaan Zaid ini kemudian diambil anak angkat oleh Nabi sehingga kemudian dikenal sebagai Zaid bin Nabi. Zaid anaknya Muhammad begitu. Lalu kemudian itu kan dibatalkan oleh Al-Quran bahwa tidak boleh anak angkat itu diberlakukan sebagai anak kandung begitu. Banyak kisahnya, kesimpulannya Zaid itu punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, ahli nasab memutuskan bahwa inna hadhil aqdam ba'duha min ba'din. Maksudnya adalah Usamah itu adalah anaknya Zaid. Fatakunul qiyafatu, maka ada apa pertalian nasab itu. Tariqan ialah kiafa itu tadi itu. Kesimpulan dari ahli nasab itu tariqan ialah sebagai jalan metode li isbatin nasabi untuk memutuskan nasab. Kama sebagaimana ro'a berpendapat jumhurul fuqaha, siapa banyak ahli fikih wairul hanafiyati selain Hanafiyah. Qiyafah itu adalah metode keahlian yang dimiliki oleh orang Arab zaman dulu, ahli jejak kaki dan pertalian nasab ya. Jadi apa ya? Dilihat dari kulitnya, tanda-tandanya itu. Dilihat dari kakinya. Ya pokok intinya anu lah, DNA, tes DNA zaman dulu, ini tes DNA zaman Nabi ya. Ini kan lagi ramai sekarang soal tes DNA habaib itu. Jadi lihat kakinya aja udah ketahuan tuh ini anaknya siapa gitu kan. Begitu. Nah, itu sunnah takririyah. Oke. Begitu teman-teman. Lanjut atau pertanyaan? Lanjut dulu ya, ini gampang soalnya. Aqsamus sunnati, pembagian sunnah min haitsus sanad, dari aspek sanad. Kalau tadi itu adalah pembagian sunnah dari aspek metodenya seperti apa, apakah disampaikan atau dipraktekkan atau persetujuan. Nah, sekarang sanad dalam aspek sunnah dalam aspek jalur periwayatan. Kalau bahasa anak kuliahnya itu transmisinya, diriwayatkannya dari nabi ke nabi dan seterusnya, itu bagaimana pembagiannya. Nah, ini kita membahas ini. As-sunnatu, adapun as-sunnah min nahiyati sanadiha, dari aspek periwayatan transmisinya, kismani ialah ada dua bagian. Indal jumhuri, menurut jumhur. Sunnatun mutawatiratun, pertama adalah sunnah mutawatirah, sunnah yang diriwayatkan oleh banyak orang. Wa sunnatu ahadin, dan sunnah ahad. Sunnah ahad itu diriwayatkan satu orang. Wa indal hanafiyati, dan menurut Hanafiyah salah satu aksamin dibagi menjadi tiga. Sunnatun mutawatiratun, ada sunnah mutawatirah, wa sunnatun masyhuratun, dan sunnah masyhurah, wa sunnatu ahadin, dan sunnah ahad. Wa sunnatul mutawatiratu. BTW teman-teman, kalau ikut ngaji rutinan malam minggu itu, di hadapan teman-teman sedia kopi atau air atau teh atau gimana? Atau sambil tiduran atau gimana teman-teman? Kalau Mas Razak gimana? Kalau lagi ngaji tuh? Ya, sediain kitab aja, Gus. Enggak sedia kopi ya. Oke, wasunnatul mutawatiratu, adapun sunnah mutawatirah. Hiya adalah sunnah, ma ialah sesuatu, ialah sunnah, rawaha yang meriwayatkan kepada as-sunnah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil usuris salasatil ula, di dalam masa pertama. Jam'un, siapa sekelompok orang, yang tani'u, yang tercegah, fil adati, secara kebiasaan, tawatu'uhum, apa bersepakatnya mereka, alal kidbi, untuk berdusta.
Jadi diriwayatkan oleh banyak orang yang mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Kira-kira begitu. Kamu ada. Oke. Mislus sunanil amaliyati al-marwiyati seperti contohnya sunnah-sunnah perbuatan al-marwiyati yang diriwayatkan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil wudu'i di dalam wudu wassalah itu kan diriwayatkan banyak orang kan nggak mungkin berdusta itu. Nggak mungkin bohong, nggak mungkin diskenario, nggak mungkin dibuat-buat. Wassalati wassaumi dalam masalah saum, puasa wal haji wa zakati haji zakat wal adzan. Jadi ada azan, ada adzan. Itu beda itu. Wal iqamati dan iqam. Sama teman-teman, ini lagi rame itu. Amin itu, amin yang sholat itu beda dengan amin yang amin biasa. Jadi ada amin, ada amin, ada amin. Itu beda itu. Orang-orang Jakarta tuh kacau itu katanya kalau sholat ya meskipun itu guyon ya tapi itu guyonnya nggak lucu itu. Kalau sholat sekarang diganti waladolin jangan bilang amin karena itu kampanye. Itu amin yang dibaca ketika amin 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 doa itu amin sholat itu beda dengan amin. Nah yang amin Anies Muhaimin itu kan amin bukan amin gitu. Wah kacau ini orang-orang nggak belajar nahwu itu. Itu bahasa Arab termasuk kekayaan bahasa Arab kan satu satu redaksi dengan beda intonasi itu beda artinya. Ada amin, ada amin, ada amin. Itu beda-beda itu artinya. Yang amin anu doa itu begini. Amin. Itu amin doa itu. Itu artinya istajib lana itu. Kalau amin beda. Amin beda juga. Ah, orang Jakarta nggak ada kerjaan tuh politisi-politisi itu. Guyon masalah gituannya. Apakah dosa? Ya nggak dosa, cuma nggak lucu aja itu. Wal iqamati dan iqamah wa nahwiha dan semisalnya min sya'iriddin termasuk syiar-syiar agama. Wa mislu ahadisil mutawatirati dan seperti hadis-hadis mutawatirah ka hadisi man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seperti hadis-hadis Nabi man kadzdzaba barang siapa kadzdzaba yang mendustakan alayya atas namaku mu'tamidan halis sengaja falyatabawwa maka bersiaplah dia harus mengambil apa ya mengambil mengambil posisi, mengambil siap-siap, mengambil tiket maq'adahu kepada tempat duduknya minan nari di neraka. Itu hadis mutawatirah tuh. Ada hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Berdusta atas nama Nabi itu dosa besar ya. Wa hadisu dan hadis wailun lil aqabi minan nar. Celaka lil aqabi minan nar. Bagi apa? Wailul lil aqabi ini apa artinya ya? Saya lupa lagi saya. Apakah budak atau apa ya? Cek sebentar. Ini hadisnya panjang ini. Ini hadis panjang.
Oh, aqab itu tumit ya. Wailul lil aqabi, dan celaka bagi tumit yang apa ya, yang tidak tersentuh air. Maksudnya tidak sempurna wudunya itu. Itu ancaman. Wa adadu hadhil ahadis, dan jumlah hadis ini adalah 309 hadis. Kama ja'a fi kitab An-Nazmil Mutanasir fil hadisil mutawatir li Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Menarik ya, ternyata hadis mutawatir itu dikit, Mas Alwi. Ini menarik ini Mas Alwi, diteliti ini. Di sini disebut bahwa hadis mutawatir hanya 309. Menarik nih. Yang lainnya enggak mutawatir. Maksudnya enggak mutawatir itu berarti ahad kan? Ahad itu berarti ada potensi dusta. Nah, itu ini liberal ini kalau dibuat kajian ya. Nah, ini menarik ini. Saya nggak mau melanjutin ini. Kenapa di sini hanya ada 309? Kama jaa fi kitab An-Nadmul Mutanasir fil hadisil mutawatir li Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Wa hukmut tawaturi, adapun hukum tawatur, mutawatir itu, saya pindah dulu, ini Mas Alwi tadi lambat ini, jadi enggak Mas Alwi yang ya. Oke. Wa hukmut tawaturi, adapun hukum mutawatir itu, apa hukum, konsekuensinya, implikasinya dari konsep mutawatir itu? Annahu qat'iyus subut, bahwa hadis mutawatir itu qat'iyus subut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipastikan langsung itu Nabi yang bersabda dan enggak mungkin bohong. Bisa kafir itu kalau mengingkari itu. Fayufidul ilma wal yaqina. Maka kemudian berfaidah apa tawatur itu, al ilma, kepada ilmu, yakin, wal yaqina, dan yakin 100% itu dari Nabi. Wa yakfuru, dan kafir. Jahiduhu, siapa orang yang mengingkari hadis mutawatir. Jadi tidak semua orang yang ingkar, tidak semua mungkirus sunnah itu kafir ya. Kalau di sini adalah mungkirus sunnah al-mutawatirah, itu yang kafir. Warajihu, secara pendapat yang kuat, fi tahdidi dhabiti adadi tawaturi, di dalam batasan standarisasi jumlah hadis mutawatir, huwa ma, ialah sesuatu, hasola, yang tercapai, al ilmu, apa ilmu, pengetahuan yang pasti, wal yakinu, dan yakin, indahu, di sisi ma, min aqwalil mukhbiraini, dari ucapan dua orang yang min aqwalil mukhbirina, dari ucapan orang yang memberikan informasi, duna tahdidi adadin maksusin, tanpa harus membatasi jumlahnya berapa. Ini pendapat yang rajih ya. Kalau tadi kan disebut 309. Oke. Cukup ya? Lanjut, ini udah ngos-ngosan saya ini. Cukup dulu, saya sudah ngos-ngosan nih. Saya nggak enak badan teman-teman, nih pilek nih. Tapi sekarang saya lebih semangat karena saya pindah ruangan. Jadi kalau ruangan kemarin itu, ruangan belajar saya, itu hanya beda tembok dengan tempat istirahat saya punya anak. Sekarang saya pindah ini jadi jauh sambil jerit-jerit nih. Jadi suaranya lebih all out ini. Jangan sampai kalah dengan suaranya politisi ya. Suara orang ngaji itu harus lebih nyaring gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Silahkan kita buka sesi diskusi, tanya jawab. Bisa mendiskusikan apapun yang mau diceritakan. Oke, silakan. Teman-teman yang saya hormati, tadi di awal pertemuan itu saya dengan Mbak Nikmah itu bahas tentang teman-teman. Bahas tentang problem Gen Z, milenial di perkotaan. Jadi salah satu tantangan atau masalah yang dihadapi generasi milenial hari ini, ya kalian itu adalah soal soal hunian. Memiliki rumah itu sulit sekali bagi Gen Z sekarang. Dan bahkan tidak pernah terpikirkan, terutama rumah-rumah di sekitar pusat kota seperti di daerah Jakarta, Jabodetabek, Surabaya, Balikpapan, Medan mungkin ya. Kemudian Surabaya, kemudian Jogja, Bandung itu mahal. Dan ini nggak ada yang mikirkan, termasuk capres-capres itu. Kayaknya Prabowo Ganjar Mahfud ada di visi misinya, tapi saya bukan kampanye. Kenapa ini saya anggap masalah? Karena saya punya teman-teman tinggal di Tangerang, di daerah Cibodas. Dia itu sudah punya anak 4,
usianya udah 40 tahun dan dia udah berapa tahun jadi PNS, sampai sekarang masih ngontrak rumahnya, itu kasihan sekali ya. Jadi fenomena, hunian ini masih menghantui memang bagi Gen Z. Makanya sekarang ada tren itu Mas Rozak, di kota-kota besar tuh, orang yang berkarir dan hidup di kota itu, mereka itu investasi tanah dan rumah di daerah. Di kabupaten-kabupaten yang jauh dari pusat ibu kota tetapi masih, terpenuhi akses akses publiknya. Misalnya seperti kabupaten di Salatiga, misalnya juga seperti di mana, di Malang mungkin ya, di Malang desa itu, di Banyuwangi, di Jember, kemudian di Wonosobo dan seterusnya. Itu masalah tuh, nggak bisa diselesaikan dengan usul fikih tuh. Itu masalah Gen Z. Kira-kira begitu teman-teman, silakan yang mau bertanya, mau curhat atau mau apa terserah. Boleh silahkan Mbak Nida Liana. Kayaknya lama Mbak Nida Liana ini nggak ngaji ya? Assalamualaikum Gus, maaf sebelumnya. Ini tentang pernikahan yang Kok berjauhan pernikahan? Jenengan ikut nggak waktu kita bedah buku santai itu? Nggak ikut kayaknya ya? yang waktu minggu kemarin. Minggu yang sebelumnya? Ikut deh Gus. Oh ikut ya? Ya. Ya, terus boleh silakan Mbak. Ini tentang pernikahan yang mempelai perempuan ya, mempelai wanitanya itu tidak diberitahu bahwa dia sudah dinikahkan. Jadi Kenapa? menikah secara rahasia kan. Jadi orang tuanya karena kelakuannya si perempuan ini kurang, maksudnya agak kurang baik istilahnya, terus dinikahkan sama orang tuanya dengan laki-laki yang insya Allah akhlaknya baik gitu. Terus Tapi nggak tahu ya tapi yang perempuan ya kalau si dinikah. perempuannya nggak dikasih tahu, tahu-tahu itu udah dinikahkan gitu. Baru dikasih tahu 3 bulan setelah pernikahan. Nah niku pernikahannya Loh, sah tuh. berarti selama 3 bulan nggak ketemu tuh, ngapain tuh nikah nggak ketemu tuh? Iku apa? Perempuannya taksi sekolah Gus, taksi Oh, kuliah. itu nggak boleh kayak gitu itu. Ada, nggak boleh. Saya kan kemarin sudah kirim coach itu kan di grup itu. Nggak boleh, perempuan itu mandiri, memiliki hak mandiri dalam urusan perjodohan. Dia berhak menolak, termasuk menolak, menolak perjodohan orang tua. Posisi orang tua dalam pernikahan itu lebih kepada fasilitator dan menjembatani, itu nggak boleh ya begitu tuh. Meskipun misalnya apakah sah, pernikahannya tetap sah, tapi itu nggak boleh dan perempuan berhak mengajukan keberatan itu. Istilahnya mengajukan, fasakh atau khulu ya. Di bukunya Syekh Ali Jum'ah kayaknya dibahas tuh. Nggak boleh. Kenapa teman-teman pernikahan yang seperti itu? Karena pernikahan yang seperti itu potensial tidak tidak istimror ya, tidak langgeng, tidak eksis. Kenapa? Karena pernikahan itu harus dibangun atas dasar mawaddah, dasar rasa cinta, rasa kasih. Rasa cinta kasih itu dipupuk dengan perkenalan, dengan adanya banyak sisi titik temu. Makanya kan saya sering bilang, cinta itu adalah ini bahas cinta Mas Alwi, kan lagi Mas Alwi ini lagi ngeritik Ustadz cinta Mas Alwi ini. Tapi beda ini Mas Alwi, jangan ngeritik saya Mas Alwi. Jadi cinta itu, kan sekarang lagi rame itu di TikTok, kajian cinta itu. Tutup kitabmu, bikin quote-quote, kamu ganteng, kamu layak sudah jadi ustadz ya. Oh, jadi nggak ada temanya, nggak ada kitabnya itu. Yang dibahas cinta, terus bikin quote-quote yang bisa dijadikan status WA, story Instagram dan seterusnya. Ini Mas Alwi lagi ngeritik itu ya. Oke, jadi cinta itu definisinya adalah tanasubul arwah. Adanya banyak kesesuaian di antara jiwa dua orang manusia. Atau bahasa anak sekarang itu adanya chemistry, Mbak Nida. Ada chemistry itu penting loh dalam pernikahan. Orang kalau nggak ada chemistry itu nggak akan ketemu, malah tengkar terus tuh. Yang cowok hobi ngoleksi kitab, yang cewek nggak suka kitab. Tengkar itu terus itu. Minimal makanya kemudian saya mengatakan konsep kufu, kafaah di dalam pernikahan itu penting sebenarnya. Meskipun itu tidak harus dikatakan sebagai kewajiban ya. Anak kiai nikah dengan anak kiai itu menurut saya penting. Kenapa? Karena tadi itu menemukan chemistry.
Coba misalnya anak kiai nikah dengan anaknya montir bengkel misalnya, yang dia nggak tahu pesantren, nggak tahu dunia keislaman itu. Bingung itu nanti nggak ada chemistry. Tapi jangan kemudian dipahami konsep kafaah itu sebagai apa? Garis demarkasi ya, garis pembeda antara status sosial. Islam itu memerangi kelas-kelas pembeda itu, kelas sosial yang membedakan itu. Tapi sekarang kan banyak yang membangkitkan perbedaan kelas tuh kan. Seperti yang saya tulis di status saya. Yang kiai ngumpulnya dengan sesama kiai, yang Gus ngumpulnya sama Gus, yang Neng ketemu sama Neng, yang santri nggak ngumpul kecuali sesama santri, yang kaya nggak ngumpul kecuali sama yang kaya. Nggak boleh itu. Santri juga harus berteman dengan mereka yang bukan santri, harus berteman dengan yang mereka nggak kaya. Pokok semua itu adalah kulluhum ikhwanuna fid din, ikhwanuna fil insaniyah. Saudara kita sebagai sesama manusia. Nggak boleh bikin kelas-kelas tuh. Saya orang baik, nggak mau berteman dengan orang. Nggak boleh itu. Begitu. Jadi itu nggak boleh Mbak Nida. Itu bahaya bagi eksisnya pernikahan. Dan itu tidak menghargai perempuan sebenarnya kan. Perempuan hanya ya dianggap sebagai benda itu, sebagai barang. Kalau wali mujbir niku kados pundi, katanya Mas Ainul Azhar. Di dalam fikih ada konsep wali mujbir. Wali yang memaksa. Itu sebenarnya keliru kalau menurut saya diterjemahkan mujbir itu memaksa. Menurut saya mujbir itu bukan memaksa, mujbir itu menjembatani. Kenapa mujbir itu tidak cocok dimaknai memaksa? Karena dalam konsep wali mujbir atau hak ijbar pernikahan antara laki-laki dan perempuan, walinya menikahkan anak perempuannya, itu tidak mutlak, la yajri alal itlaq, Mas Ainul, tidak berlaku secara mutlak dalam artian boleh nikah dipaksa, enggak. Itu konsep ijbar itu harus memenuhi syarat loh. Tidak boleh sembarangan dinikahkan kepada laki-laki sembarangan. Ada syaratnya pertama, tidak boleh ada permusuhan antara wali dengan dengan wali dengan anaknya itu. Tidak boleh dijodohkan kecuali sekufu. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa mujbir itu bukan pemaksaan. Kalau pemaksaan kan harusnya bodo amat kan, udah tergantung orang tuanya mau dinikahkan dengan siapa, udah nggak ada urusan. Tapi konsep ijbar kan nggak begitu. Di hadis-hadisnya juga nggak begitu. Konsep ijbar itu harus tetap berlaku beberapa aturan main bagi seorang wali yang hendak menikahkan anaknya. Salah satu aturan yang sangat saya ingat itu adalah tidak boleh ada permusuhan antara anak dengan orang tuanya. Nggak boleh itu. Harus dinikahkan dengan yang sekufu tadi itu. Gitu. Jadi wali mujbir itu terjemahan yang pas begini Mas Ainul menurut saya. Wali yang memfasilitasi, menjembatani. Namanya memfasilitasi ya yang difasilitasi harus dilibatkan itu. Makanya nanti itu ada teknik fasilitasi teman-teman. Saya kan instruktur tuh, instruktur nasional untuk keluarga sakinah. Instruktur itu beda dengan narasumber. Kalau narasumber itu kan satu arah tuh kan. Saya pegang mic kayak sekarang ini kan narasumber. Saya pegang mic, kalian menyimak aja itu. Tapi kalau dalam konsep fasilitasi menjadi fasilitator, itu tidak boleh saya sebagai narasumber banyak bicara, nggak boleh. Saya itu harus melibatkan peserta untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Itu namanya fasilitasi. Memfasilitasi anak perempuan untuk urusan perjodohannya. Fasilitasi itu artinya melibatkan juga anak perempuannya. Misalnya ditanya, nak gimana calonmu? Oh ya ini calonku ini sesama denganku sama-sama alma mater pondok. Gimana akhlaknya? Nah itu kan memfasilitasi itu. Karena orang tua itu dianggap dia lebih tahu urusan rumah tangga karena dia adalah pemain lama. Jadi orang tua itu berhak memberikan usulan dan mempertimbangkan masukan dari anaknya. Begitu yang sehat tuh, relasi yang sehat, Mbak Nida dan seterusnya. Oke, ada lagi? Silahkan, Mas Ainul kalau masih anu. Memang banyak fikih-fikih kita itu yang perlu anu ya menurut saya, perlu bukan ditinjau ulang, tapi perlu dipahami secara benar. Banyak yang kurang tepat menurut saya memahami konsep fikih pernikahan kita itu. Misalnya termasuk juga bahwa perempuan mengerjakan semua urusan rumah tangga itu nggak ada bukan nggak ada ya di fikih-fikih Syafi'iyah malah yang wajib urusan pekerjaan domestik itu suami loh, masak, nyuci itu. Perempuan tuh hanya 2, tamkin dan tidak keluar rumah itu tugasnya. Jadi perempuan tidak punya kewajiban untuk masak tuh. Itu hanya tradisi tuh, tradisi baik itu. Begitu.
Tapi apakah kemudian perempuan ndak boleh masak-masak? Ya tetap idealnya saling ya, kesalingan. Suaminya kerja, istrinya tentu mengurusi urusan domestik, bersih-bersih rumah, nyuci dan seterusnya. Nah, sebaliknya kalau misalnya istrinya yang bekerja, harus siap suaminya jadi suami rumah tangga. Loh, itu merendahkan? Tidak merendahkan. Saya juga begitu sejak awal menikah dengan istri saya bilang, kalau misalnya kamu yang lebih dibutuhkan untuk beraktivitas di publik, kata saya kepada istri, kamu yang beraktivitas di publik, saya di rumah. Malah lebih enak saya di rumah tuh nggak kemana-mana kata saya. Saya nyuci, saya beres-beres, dan itu biasa saja, ndak usah minder itu si suami itu. Misalnya gaji saya 1.000.000, pas gaji istri saya 10 juta gitu. Saya lebih baik kan saya yang berhenti tuh, istri saya yang bekerja. Itu. Tapi hal-hal begini memang harus dibicarakan secara khusus, intensif di dalam rumah tangga. Ini bisa jadi pertengkaran tuh. Perbedaan gaji antara pasangan itu bisa jadi pertengkaran tuh. Yang lebih enak tuh memang nggak usah sama-sama punya gaji, Mas Rozak, karena sama-sama bingung tuh, nggak sempat tengkar itu ya. Oke, silakan, ada lagi? Bagaimana cara menyikapi orang tua yang memaksa menjodohkan anaknya? Harus dikasih pemahaman, tentu dengan cara yang baik ya. Dan tidak termasuk durhaka kepada orang tua kalau menolak perjodohan mereka. Tidak masuk hukukul walidain. Itu banyak makhot-makhotnya di kitab-kitab, termasuk kitabnya Al-Adab Syariah karangan Ibnul Muflih Al-Hambali, bahwa tidak termasuk hukukul walidain ketika menolak perjodohan dari orang tua. Di dukun ya, jangan percaya dukun, Mbak, ya, nggak ada dukun tuh. Percayanya kepada Allah aja. Dukun kok dipercaya, itu dikerjain sampean tuh. Yakin pada Allah, nggak ada kekuatan. Kalau Allah bersama kita, la haula wala quwata illa billah. Itu kan maknanya begitu. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada upaya illa billah, kecuali dengan Allah. Dukun sesakti apapun nggak bisa memberikan tipu daya, kekuatan kalau Allah nggak mengizinkan. La quwata li khalqin idza kuntu Allah. Makhluk siapapun tidak akan memiliki kekuatan idza kuntu Allah, jika aku bersama Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'man maula wa ni'man nasir. Begitu. Dukun kok dipercaya. Enggak ada tuh Mbak Nida. Ini mulai serius nih, karena soal cinta ini. Oke, yang lain ada lagi? Dia nggak usah percaya dukun lah, teman-teman. Dukun kok dipercaya. Di desa-desa tuh banyak yang masih percaya dukun tuh. Ini dukun dikacau tuh dukun tuh. Apalagi dukunnya nggak sholat ya, namanya dukun nggak sholat biasanya tuh. Orang nggak sholat kok ditakutin ya. Harus yakin lah kita punya Allah. Nggak usah takut teman-teman. Orang kalau sudah man khofallaha, barang siapa yang takut kepada Allah, khofahu kullu syai'in, maka segala sesuatu akan takut pada dia. Ketika Mas Rozak hanya takut kepada Allah, semua hal takut pada Mas Rozak. Kenapa? Karena Mas Rozak sudah punya dekengan pusat, itu namanya. Punya backup dari Allah langsung. Kalau sudah yang backup Allah, siapa yang punya kekuatan? Mau orang punya ajian mantra yang canggih, kalau Allah sudah membela Mas Rozak, ya nggak akan bisa itu. Begitu. Ini kalau bahas dukun, Mbak Nikma biasanya harus sering tanya ini Mbak Nikma ini. Monggo Mbak Nikma. Boten kedukur sekarang. Niki sing tanya yang ceritanya Zaid tadi nih kalau. Niku ceritanya sama dengan itu. Yang anak-anak pada masa Kanjeng Nabi niku menginginkan orang tuanya meninggal agar diangkat anak oleh Nabi gitu. Malah saya nggak pernah dengar cerita itu, Mbak Anu. Mbak Nikmah, enggak. Saya nggak, maaf ya, bukan nggak ada. Saya nggak pernah dengar. Takutnya ada memang. Saya nggak pernah dengar. Ya Allah, saya nggak pernah dengar ada riwayat ada anak ingin orang tuanya mati supaya diangkat anak. Itu nggak pernah dengar. Atau Mbak Nikmah udah dengar, nggak apa-apa, ceritain tuh di mana versinya tuh. Lagi, niku nopo yang ceritanya Zaid niku wow. Kalau ceritanya Zaid seperti saya tadi itu, Zaid itu punya bapak namanya Harisah, Zaid bin Harisah. Zaid itu budak itu ya budak dulu, bukan dibeli ya, bukan Nabi yang beli, nggak tahu, intinya Nabi itu dapat hadiah Zaid. Jadi dulu kan budak seperti barang ya, ada orang ngasih budak ke Nabi namanya Zaid. Cuma Zaid itu dia
jadi apa ya, diangkat anak oleh Nabi jadi anak angkat. Lalu kemudian terkenal Zaid bin Muhammad. Kemudian turun itu ayat itu. Kan kemudian Nabi menikahi mantan istri Zaid itu. Di buku saya ada tuh. Jadi Zaid itu menikah dengan Zainab. Zainab ya, menikah dengan Zainab. Falamma qada Zaidun minha watro zawwajnakaha. Itu kan. Jadi Zaid itu pernah nikah dengan Zainab. Zainab itu disuruh ceraikan sama Allah. Bukan disuruh ceraikan. Zainab itu kemudian bercerai dengan Zaid. Lalu Zainab itu dinikahi oleh Nabi. Oh, heboh pada waktu itu. Madinah tuh heboh. Kok ada orang Nabi ini menikahi mantan menantunya gitu. Karena kan sudah dikenal Zaid itu anaknya Nabi Muhammad. Lalu kemudian dari kejadian itu Allah sedang ingin membatalkan tradisi orang Arab yang menganggap anak angkat itu seperti anak kandung. Itu kan nggak boleh. Memperlakukan anak angkat seperti anak kandung itu nggak boleh. Itu tradisi jahiliyah zaman dulu itu. Yang dibatalkan oleh syariat Islam dengan Nabi menikahi mantan istri Zaid itu. Begitu ceritanya yang saya tahu. Adapun yang tadi mengharapkan orang tuanya mati, belum. Saya pernah belum dengar. Mbak Nikma kayaknya beli buku saya kemarin ya? Udah dibaca Mbak Nikma? Oke, sebagian. Udah nyampe kan? Maksudnya bukunya udah nyampe? Sampun. Sudah nyampe ke pembahasan pernikahan Nabi dengan Zainab nggak? Dereng. Oh, gimana ini kok lama bacanya ini? Nggih. Bagus lah. Yang penting beli dulu. Oke, yang lain? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Di buku saya ada tuh motif-motif pernikahan Nabi dengan masing-masing istri sekaligus apa hikmahnya ada itu. Apa argumennya? Silakan yang mau tanya lagi. Kalau nggak ada kita tutup ya, karena sudah 1 jam ini. Mas Rozak, gimana Mas Rozak? Nggak ada persoalan nih? Mas Alwi, nggak ada ya? Itu diketikkan Gus, ada pertanyaan. Oh, Mas Alwi nanti rencananya kalau udah selesai kuliah di Jakarta, mau hidup di mana Mas Alwi? Ya di Jakarta Gus. Oh, selamanya di Jakarta ya? Belum tahu juga sih. Karena kan orang tua juga dagang di sini Gus. Oh iya, kalau gitu udah jadi orang Jakarta tuh. Gimana tadi yang saya ceritakan soal masalah hunian bagi Gen Z itu gimana? Ya mungkin bisa dibilang setuju aja sih Gus kalau dibilang agak susah ya. Karena kan emang rumah mahal daerah ya? sini kan dia mahal-mahal Gus. Terus? Kadang sekecil itu aja udah kadang ber-MM-an Gus. Oh udah iya, itu jarang ratusan juta. Uang M itu bukan uang kecil tuh. Itu kalau nyari sambil itu sulit ya. Iya. Oh ya Gus, itu Ana bertanya di kolom komentar. Oke. Kalau tradisi orang-orang Indonesia bagaimana suaminya bernama Mas Rozak Syahbani dan namanya Fulana, tapi enggak apa-apa ya, enggak apa-apa itu. Enggak haram. Enggak apa-apa. Karena saya pernah baca hasil keputusan Basul Masail, enggak apa-apa itu. Misalnya saya ya Husain, istri saya itu namanya Iflah Husain gitu, enggak apa, tapi ya lucu juga ya. Itu seperti istrinya Jokowi kan disebut Iriana Joko Widodo itu. Itu nisbat saja, nisbatun li zaujihi. Meskipun itu hanya menurut saya itu tradisi lokal Nusantara, itu enggak ada di tradisi zaman dulu itu. Tapi saya enggak usah lah pakai nisbat kepada suami itu. Laisatil mar'ah mayyakulu hadza zauji walakinnal mar'ah anada gitu ya. Perempuan yang hebat itu bukan perempuan yang berkata ini adalah suamiku,
Tapi perempuan yang hebat adalah mereka yang berkata, ini adalah aku. Itu pelesetan dari pepatah Arab, laisal fata mayakulu kana hada abi. Tapi nggak dosa Mas Alwi kalau ada perempuan misalnya menisbatkan nama suaminya di akhir namanya, terutama kalau pejabat itu. Istri gubernur, istri bupati. Ya kalau orang biasa nggak usah lah anu dengan nisbat kepada suaminya, udah pakai namanya sendiri aja, kayak jelek aja, namanya sendiri bagus kok. Begitu Mas Alwi. Misalnya Mas Alwi punya istri namanya Fatimah nanti, Fatimah Alwi, ya nggak apa-apa sih, nggak dosa, tapi ya nggak perlu lah gitu kan. Kecuali Mas Alwi jadi calon gubernur DKI Jakarta, yang nggak apa-apa lah nanti. Misalnya Fatimah Alwi. Oke, ada lagi? Yakfina, intahaina, cukup ya? Kalau sudah nggak ada, kita tutup. Oh ini. Setelah menikah, oke. Nah, itu Mbak Nikmah, memang idealnya begitu Mbak Nikmah. Tapi kadang kan memang orang yang baru nikah itu tidak langsung punya ekonomi yang memadai gitu. Nggak boleh egois misalnya, harus begini, harus begitu. Tetap yang paling penting kalau ada masalah seperti itu adalah musyawarah Mbak Nikmah. Musyawarah dengan hati dan kepala yang sama-sama terbuka dan sama-sama mencari solusi, bukan cari menang, dan memilih dengan pendapat atau kesimpulan solusi yang terbaik. Karena memang teman-teman, mohon maaf ya, terutama yang belum nikah, itu pernikahan di usia awal 3, 5 bahkan sampai usia pernikahan 10 tahun itu masalah utama suami istri, masalah ekonomi memang. Makanya sensitif itu, orang baru nikah soal ekonomi itu sensitif. Hati-hati loh nanti kalau kalian sudah punya pasangan. Jangan sampai menyenggol-nyenggol soal ekonomi. Jikapun mau bicara soal ekonomi harus dibicarakan dengan baik, hati-hati, dengan pemilih kata yang sopan begitu. Misalnya begini, Mas Alwi ini gimana katanya, itu tetangga kita tuh loh, Mas Rozak baru nikah 2 tahun udah punya mobil tuh, katanya istrinya itu. Wah itu bisa marah orang itu harga diri diinjak itu. Nggak boleh ya. Jadi begitu Mbak Nikmah jawaban saya. Jadi sekali lagi dalam rumah tangga itu tidak hitam putih ya. Kadang memang harus penuh adaptasi. Tidak sesederhana, tidak semudah story artis-artis selebgram itu ya. Pernikahan itu mumet, udah nanti mumet itu katanya. Ruwet kalau katanya Jokowi itu. Begitu ya. Jadi solusinya bukan, saya sering ya Mbak Nikmah, betul ya pertanyaan Mbak Nikmah ini bagus. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang seperti ditanyakan Mbak Nikmah nih. Mereka itu menganggap bahwa dalam urusan pernikahan tuh harus hitam putih. Kalau saya dulu pernah minta begini, maka harus sekarang dipenuhi. Itu egois ya sebenarnya kayak gitu. Kadang begini, karena kehidupan tuh kan terus berubah. Apa yang kemudian saya perjanjikan sebelum pernikahan, dulu kan kondisinya beda dengan kondisi hari ini. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu adaptasi. Adapun perjanjian nikah itu penting, tapi jangan sampai mengatur yang secara teknis dan sangat kaku. Misalnya, Mas, kalau nanti saya sudah nikah, kamu harus beli mobil ya, mobilnya Avanza tahun begitu. Itu kan terlalu kaku itu. Mas, nanti setelah nikah kita bikin perjanjian, kalau punya rezeki pertama kali kita belikan mobil. Nah begitu yang benar. Tetapi kalau kita tidak butuh kepada hal-hal lain, kalau butuh kepada yang lain kita prioritaskan yang lain. Nah begitu. Jadi urusan pernikahan tuh Mbak Nikmah tidak sehitam putih yang dibayangkan ya. Kalau bukan A harus B, nggak bisa begitu tuh. Nah harus penuh adaptasi. Misalnya perjanjian nikah kalau tidak punya anak misalnya, ini sering nih dan pasti jadi problem itu. Misalnya bikin perjanjian suami istri. Kalau kamu nanti gak hamil, saya akan nikah lagi. Itu egois, itu pasangan yang egois. Kenapa? Karena urusan anak itu di luar kewenangan kita itu.
Kita kan nggak bisa minta sama Allah, saya harus hamil. Nggak bisa. Itu semua adalah pemberian. Fadlun minallah. Itu semata-mata murni pemberian dari Allah. Itu kita hanya ikhtiar. Kalau Allah nggak ngasih itu. Jadi jangan sampai ikatan pernikahan itu dibangun atas dasar egoisme hitam putih. Kalau kamu nanti nggak hamil, kita cerai misalnya. Masalah hamil itu kan bukan semata-mata gara-gara perempuan. Banyak orang yang nggak ngerti bahwa mandul itu juga dari laki-laki loh. Ini harus disampaikan. Kalau misalnya ada pasangan suami istri nggak hamil-hamil, jangan cuma disalahkan istrinya, dicek juga suaminya itu. Walhasil kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa pernikahan itu tidak harus seformal, selegal formal hitam putih. Kalau tidak A harus B, kalau tidak B harus A, nggak begitu. Kadang kalau tidak A ya harus J gitu. Kadang harus pindah ke Z, harus pindah ke Y dan seterusnya. Yang penting adaptasi, cari kemungkinan terbaik yang paling sedikit bahayanya dan harus dihasilkan dengan metode musyawarah dengan kepala terbuka. Saya sering itu ketemu dengan Mbak. Saya kan enggak tahu orang-orang tuh dapat nomor saya dari mana, tiba-tiba mereka curhat begitu. Pertanyaan begitu. Misalnya kemarin ada perempuan mau cerai tuh. Pokok saya begini, kalau enggak cerai, saya enggak mau begitu. Ini solusinya harus cerai, enggak ada yang lain kata. Saya bilang, "Mbak, kalau begitu ngapain sampean curhat sama saya?" kata saya. "Itu kan sudah kesimpulan sampean, udah ambil aja," kata saya. Kalau sampean mau curhat, minta masukan dari saya, jangan hitam putih seperti itu. Saya mau beri masukan-masukan, kata saya. Pertanyaan saya, kenapa sampean harus bercerai? Apakah cerai ini satu-satunya jalan? Bagaimana dengan kalau punya anak? Siapa yang mengurusi anak? Siapa yang bertanggung jawab dengan pendidikan anak? Pertanyaan-pertanyaan itu harus kita ingat. Jangan sehitam putih, cerai atau tidak. Sama kayak tadi Mbak Nikmat. Harus punya rumah atau tidak? Kalau ngotot seperti itu kan egois. Padahal misalnya kondisinya masih belum memungkinkan, suaminya belum punya rumah karena keterbatasan ekonomi. Ya kan Mas Alwi ya? Sulit nggak Mas Alwi cari uang itu? Ini Mas Alwi perantauan nih dari Padang ke Jakarta. Sulit nggak Mas Alwi cari uang? Sulit, kecuali korupsi ya. Tapi masa mau korupsi, nyuruh korupsi itu? Itu pun bisa ditangkap KPK, itu jangan main-main tuh. Jadi memang harus pernikahan itu dibangun dengan pilar musyawarah, adaptasi, tidak sehitam putih yang dibayangkan. Mas, kalau nikah nanti harus pisah dengan orang tua. Saya nggak mau satu rumah dengan orang tua. Bagus itu cita-cita yang luar biasa. Tapi misalnya ketika nikah kemudian mohon maaf ya, ekonominya pas-pasan, kerja nggak dapat, kemudian orang tuanya juga memang sakit-sakitan. Masa kita memaksa harus bangun rumah? Atau misalnya uang ada, tapi tiba-tiba orang tua harus masuk rumah sakit. Masa orang tua mau ditinggal mati, terkapar gara-gara kita egois soal rumah? Itu kan nggak seperti itu pernikahan itu. Nah, itu pentingnya musyawarah dengan kepala terbuka, dengan hati terbuka, tinggalkan egoisme, kita cari titik temu, adaptasi untuk solusi yang terbaik. Nah, ini gampang diceramahkan, sulit diterapkan, termasuk saya sendiri itu sering tengkar sama istri, ya biasalah, rumah tangga sering tengkar itu biasa. Pertanyaan Mbak Nikmah, bagaimana kalau sudah kelihatan banyak mudaratnya ketika tinggal dengan mertua? Ini biasanya perempuan gitu ya. Ini Mbak hati-hati Mbak ya, tak boleh benci sama mertuanya itu. Saya sering dengar tuh di TikTok itu, katanya kalau sama mertua ada kok mertua-mertua yang baik gitu. Ini Mbak Nida ini jangan-jangan takut gara-gara banyak konten TikTok gitu. Jangan terpengaruh konten TikTok ya. Kadang ada loh mertua yang baik begitu. Kadang ada juga orang tua yang malah nggak baik begitu, orang tua sendiri. Pertanyaannya gimana? Bagaimana kalau sudah kelihatan banyak mudaratnya ketika tinggal dengan... Ya kalau sudah banyak mudaratnya ya harus dicarikan solusi. Tapi pertanyaannya siapa yang punya hak untuk menghitung mudarat? Jangan-jangan subjektif Mbak Nida. Gara-gara kita nggak suka udah dianggap mudarat. Wah ini mudarat ini harus pindah gitu. Nggak seperti itu ya. Sekali lagi teman-teman saya ingatkan. Termasuk saya mengingatkan kepada diri saya sendiri ya. Orang mau menikah itu butuh kepada kesabaran yang luas. Hati yang seperti samudra. Karena nanti pernikahan itu akan berjalan lama dan itu nggak dipakai 1, 2, atau 3 bulan. Itu unlimited.
Apa yang kita belum pernah jumpai akan dijumpai di pernikahan itu. Termasuk misalnya mertua yang toksik, kakak ipar yang toksik dan seterusnya itu. Itu kalau kita nggak punya hati samudra, bubar itu pernikahan. Makanya saya berkali-kali jangan lihat pernikahan dari indah-indahnya saja. Lihatlah pernikahan dari banyak kemungkinan-kemungkinan di mana kita harus nanti menangis di situ. Ya kalau ingin nikah yang bahagia-bahagia terus ya itu ikuti story selebgram itu kan isinya yang senang-senang terus tuh kan. Atau kalau mau cari pasangan yang baik, tidak cerewet, sabar, cantik, kaya, itu cari di Indosiar tuh kan begitu. Cewek-cewek Indosiar kan begitu kan. Nggak ada cewek Indosiar yang cerewet itu. Udah diselingkuhin masih sabar, cantik lagi, kaya lagi. Itu cewek Indosiar tuh. Cewek di dunia nyata nggak ada yang begitu itu. Ya hidup itu kan memang selalu berisiko lah. Pilihan yang kita ambil penuh risiko. Nah, kalau sudah banyak mudaratnya, Mbak Nida, ya tentu harus dicarikan solusi. Kalau misalnya harus pindah, ya pindah. Tapi, sekali lagi harus dikalkulasi. Pertama, siapa yang punya hak mengukur ini mudarat atau tidak. Jangan-jangan itu hanya egoisme kita. Jangan-jangan itu subjektifnya kita saja, hanya karena kita nggak suka dengan mertua kita. Misalnya. Bisa nggak kita berpikir secara objektif? Bisa nggak kita misalnya ketika konflik dengan keluarga, kita menyalahkan diri sendiri? Jangan-jangan ini memang saya yang keliru. Ada nggak yang begitu? Jarang tuh. Orang-orang kalau sudah menikah, maunya menyalahkan orang lain dan membela dirinya sendiri. Yang membela orang lain dan menyalahkan dirinya sendiri nggak ada. Semua yang disalahkan kamu. Saya benar. Jangan cari pasangan yang seperti itu. Carilah pasangan yang dia bisa merasa salah untuk dirinya sendiri dan menghargai pilihan orang lain. Itu sulit tuh. Misalnya bertengkar. Udah jelas yang salah itu istrinya. Suaminya berkata dengan hati yang lebar, dengan hati yang samudra. Jangan-jangan saya memang masih kurang baik kepada istri saya. Padahal yang salah istrinya. Wah, itu suami idaman kayak gitu itu. Begitu ya, Mbak Nida. Jangan terpengaruh dengan konten TikTok, Mbak Nida. Wah, ini kok udah takut semua ini. Begitu, ada lagi? Silakan Mbak Nikmah. Melanjutkan yang tadi niku. Nah kan semisal memang keadaannya darurat nih, terus kemudian belum ada solusi, terus kemudian sang suami itu meninggalkan rumah ngaten. Kalau istri yang meninggalkan rumah tanpa seizin suami kan setiap jengkalnya itu kan dihitung berdosa nggih. Kalau untuk suami dos pundi nggih? Ya sama-sama dosa, Mbak. Itu keliru itu orang-orang itu. Kalau istrinya tidak izin keluar berdosa. Saya melihat kalau suami nggak izin ya dosa juga itu. Tapi maksudnya tidak sedosa istri ya. Tapi tetap itu termasuk muasyarah bil ma'ruf yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah saling menghargai. Termasuk juga saling menghargai ketika keluar. Jangan seenak udele kalau kata orang Jawa itu. Mentang-mentang tinggal di rumah mertua istri, si suami marah-marah pulang. Pergi nggak boleh begitu, itu dosa juga itu. Dosa karena dia tidak berbuat baik kepada pasangan, tidak melakukan apa yang diperintahkan Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kira-kira begitu. Jadi kalau soal izin tuh menurut saya prinsip saya Mbak Nikmah, suami istri wajib sama-sama izin. Istri mau keluar harus izin kepada suami mau keluar harus izin kepada istri. Oh, tapi kan di kitab enggak seperti itu. Iya, karena kamu fokusnya kepada tentang konten-konten narasi di kitab yang itu hitopnya arah pembicaranya kepada perempuan. Ada hadis melarang perempuan keluar tanpa seizin suaminya. Kita lupa bahwa di Al-Quran itu juga ada tentang ajaran mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf itu adalah berelasi, berkomunikasi, hidup secara baik dengan pasangan. Pertanyaannya Mbak Nikmah, kalau jenengan punya suami, lalu suami jenengan nggak punya aturan, keluar masuk rumah, pergi sembarangan, itu ma'ruf baik atau tidak? Betul. Tidak itu. Berarti itu sudah melanggar apa yang diperintahkan Al-Quran tentang konsep wa ashiruhunna bil ma'ruf. Begitu teman-teman.
Apalagi kalau mboten nafkahi nggih, semisal keluar rumah tambah Oh, nggih, itu anak tambah bae sing dosa itu, neraka itu nanti dikerak neraka itu. Hati-hati tuh mas-mas ini. Jangan main-main soal pasangan. Saya selalu bilang, orang masih belum paham bahwa pernikahan itu tanggung jawabnya langsung kepada Allah. Ya semua hal di dunia ini tanggung jawabnya kepada Allah. Tapi urusan pernikahan tuh dalam banyak hadis kan disebut tuh. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian tentang perempuan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Itu kan hadis yang menyebut bahwa hati-hati kalian dalam urusan dengan istrinya itu. Kenapa kalian menghalalkan farji-farji kemaluan istrimu itu bi kalimatillah. Suami istri bisa melakukan hubungan badan yang awalnya haram menjadi halal, dapat pahala. Itu pinjam kalimat Allah. Pakai kalimat Allah. Allah yang menjadi saksinya. Apa kalimat Allah itu? Ankahtuka wa zawwajtuka. Itu kalimat Allah. Lafaz ankahtuka wa zawwajtuka itu diadaptasi dari Al-Qur'an. Itu kalimat Allah. Jadi enggak sembarangan urusan ranjang saja sampai begitu detailnya Allah mengatur dalam pernikahannya. Apalagi menyangkut hak-hak yang lebih besar, yang lebih kompleks begitu. Hati-hati. Makanya kalau belum siap gak usah nikah dulu. Karena segala langkah kita, satu jengkal langkah kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Dan Allah adil itu. A'dalu wa ahkamu. Gak mungkin salah ngitung itu putusannya. Iya kalau Mahkamah Konstitusi kan bisa diatur itu. Kalau mahkamahnya Allah nggak bisa diatur itu. Bagaimana kalau belum siap nikah terus? Jangan nikah kalau belum siap. Itu bisa jadi haram. Ada tuh di fikih. Nikah yang itu jadi haram adalah nikah yang misalnya dia bisa menyia-nyiakan atau membahayakan kepada pasangannya. Itu haram tuh. Nggak boleh nikah tuh. Ya tapi jangan terlalu overthinking ya, terlalu fanatik misalnya, saya takut mau nikah. Ya coba maksudnya begini, jangan terlalu berlebihan, fanatik takut, ya jangan terlalu meremehkan begitu. Yang moderat saja. Kalau terlalu fanatik, saya takut berbuat salah. Ya pasti pernah berbuat salah lah sama pasangan itu. Tapi yang penting kita punya tadi tuh punya apa ya, nilai, punya ilmu yang itu bisa jadi bekal untuk pernikahan kita. Wah, saya kok kalau suruh bicara pernikahan memang fafifu waswesos ya, karena itu concern saya. Tapi saya bukan ahli lah, saya hanya belajar juga. Ada lagi? Ini saya seperti menceramahi laki-laki semua ini, karena yang nanya perempuan, saya seperti menodong Mas Alwi, Mas Rozak, ini ya, Mas Ali Ridho, dan seterusnya. Mohon maaf, saya juga laki-laki, berarti ini seperti menceramahi saya juga ini. Ada lagi? Atau ada yang memberikan komentar, silakan. Memberikan pengayaan, memberikan masukan. Ini kan belum nikah, Mas Alwi belum nikah nih. Mas Rozak sudah nikah enggak? Belum ya, Mas Rozak ya? Mana Mas Rozak? Ini banyak perempuannya malam hari ini. Ini banyak yang belum nikah. Mas Ainul belum nikah ya, Mas Ainul? Belum, Gus. Mas Alwi belum ya? Belum, Gus. Aduh, belum juga. Oke. Iyalah insyaallah. Insyaallah. Bagaimana ketika laki-laki terpaksa tidak menafkahi istri dan anak? Nah, ini penting ini. Ini bagus ini pertanyaannya ini. Ini penting pertanyaannya ini. Ini banyak keliru Mas Ali ya, banyak orang salah paham. Yang ditanyakan Mas Ali ini hanya satu variabel. Banyak variabel yang lain, misalnya contoh. Ada orang karena dia misalnya aktif di kepengurusan takmir masjid misalnya. Lalu dia sampai melupakan nafkah istrinya misalnya. Atau seterusnya, ngajar madrasah sampai lupa kewajiban seterusnya. Kita pakai logika begini Mas Ali Ridho. Menafkahi istri itu hukumnya apa Mas Ali Ridho? Wajib. Kemudian ngabdi kepada kiai itu apa? Maksimal itu sunnah. Menjadi takmir masjid, menghidupkan masjid maksimal sunnah.
Kenapa? Karena kan banyak orang lain yang bisa menempati peran kita atau posisi kita. Tidak mungkin sesuatu yang sunnah itu bisa mengalahkan yang wajib. Menafkahi istri wajib, ngabdi kepada kiai sunnah. Gak mungkin yang sunnah ini mengalahkan wajib. Maka seperti itu keliru. Salah itu. Salah dia menempatkan mengambil sikap. Tapi bagaimana kalau keridhaan istri? Ya kalau saudari istrinya ridho yang nggak apa-apa ya. Tapi tetap kurang tepat itu. Jangan sampai keridhaan istri itu menjadi tameng bagi kita untuk menyakiti dia. Karena keridhaan istri itu bukan impunitas. Bukan hak pembebasan untuk kita menyakiti dia. Istri rela kita melakukan sesuatu bukan bermakna kita bebas menyakiti dia. Itu nggak boleh. Misalnya, Mas, saya ikhlas sampean poligami misalnya. Jangan langsung minta nikah lagi tuh mikir. Jangan-jangan ini bilang begitu karena nggak enak sama saya ya. Gimana kalau posisi saya sedang menjadi posisi istri, mau nggak ya saya dipoligami? Gimana nanti anak saya kalau diperlakukan itu dengan suami? Begitu tuh. Jadi jangan sampai keridhaan istri itu dijadikan modus untuk kita menyakiti dia gitu. Cukup ya, wah ini curhat semua ini. Ada lagi? Yakfina, cukup? Intahaina teman-teman? Cukup ya? Cukup? Bagus. Oke, cukup. Cukup, Matur nuwun. Insyaallah. Matur nuwun. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih Matur kepada nuwun, Gus. teman atas segala perhatian. Insyaallah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang barokah, manfaat karena kita menghidupkan malam minggu dengan ibadah, dengan kebaikan, kita terhindar dari maksiat dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Nah, pertama.